Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, NPM 3062056053, dan rekan saya Siti, NPM 3062056094. Di sini kami akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan dan pengajaran, konsep dasar belajar. Dosen pengampu Bapak Humaydi MPD. Yang pertama yaitu pengertian psikologi pendidikan. Dalam istilah psikologi disebut juga ilmu jiwa yang berasal dari bahasa Inggris yaitu psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar yang bersumber dari bahasa Yunani yaitu psiko yang berarti jiwa dan logo yang berarti ilmu. Jadi psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang Adapun peranan psikologi belajar mengajar dunia pendidikan sangatlah penting mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan tentang psikologis peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi setiap orang sebagai pendidik. Ada 10 macam kegiatan pendidikan yang banyak memerlukan prinsip-prinsip psikologi, yaitu yang pertama seleksi penerimaan siswa baru, yang kedua perencanaan pendidikan, yang ketiga penyusunan kurikulum, yang keempat penelitian kependidikan, yang kelima administrasi kependidikan, yang keenam pemilihan materi pelajaran, yang ketujuh interaksi belajar mengajar, yang kedelapan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, yang kesembilan metodologi mengajar, yang kesepuluh pengukuran dan evaluasi. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Telah dikatakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. Berhasil atau tidaknya perubahan tersebut tergantung pada bermacam-macam faktornya. Dua, faktor eksternal atau faktor dari luar dari anak. Faktor eksternal terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, faktor lingkungan sosial. Yang terdapat dalam lingkungan sosial antara lain adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam mau tidak mau turut serta dalam menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami dan dicapai oleh anak-anak. Kemudian lingkungan sekolah. Keberadaan pada guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar anak. Pada guru atau staf administrasi yang menunjukkan sikap dan perilaku yang memperoleh suri teladan yang baik dalam hal belajar akan menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar anak. Kemudian adapun yang terakhir, lingkungan masyarakat. Konsep lingkungan masyarakat, tempat tinggal anak juga dapat mempengaruhi tingkat belajarnya. Misalnya, kondisi lingkungan masyarakat yang kumuh akan sangat mempengaruhi aktivitas belajar anak. Kesulitan yang akan dihadapi anak tersebut antara lain adalah kesulitan untuk mencari teman belajar atau berdiskusi. Yang bagian C, proses dan fase belajar. Yang pertama, definisi proses belajar menurut Chaplin pada tahun 1927, proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan. Kemudian yang kedua, fase-fase dalam proses belajar. Karena belajar merupakan aktivitas yang berproses, maka di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Proses pembelajaran anak menempuh 3 fase, yaitu fase informasi atau tahap penerimaan materi.
Seorang anak sedang menerima materi, di antara materi tersebut terdapat materi yang baru dan berdiri sendiri. Ada pula yang berfungsi menambah, memperhalus, dan memperdalam pengetahuan yang belum telah dimiliki. Kemudian fase transformasi atau perubahan materi dalam memori. Fase ini informasi telah diperoleh dalam fase sebelumnya, analisis atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Kemudian ada pun fase evaluasi atau penilaian penguasaan materi. Dalam fase evaluasi, anak memiliki sendiri sampai sejauh mana pengetahuan informasi yang telah ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian bagian D yaitu teori-teori belajar. Berikut adalah beberapa teori belajar. Yang pertama, teori conditioning. Bentuk paling sederhana dari belajar adalah conditioning. Karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan luas sifatnya. Terdiri conditioning sendiri dipecahkan menjadi dua, yaitu yang pertama conditioning klasik atau classical conditioning. Merupakan suatu bentuk belajar yang kesanggupan untuk respon terhadap stimulus tertentu dapat diminta pada stimulus lain. Kemudian yang kedua, teori psikologi Gestalt. Jika manusia menurut aliran ini adalah suatu keseluruhan yang berstruktur atau merupakan suatu sistem, bukan hanya terdiri dari sejumlah bagian atau unsur yang satu sama lain terpisah yang tidak mempunyai hubungan fungsional. Kemudian yang bagian E, perwujudan perilaku belajar. Manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan. Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan tampak berubah. Contohnya, siswa yang sedang belajar bahasa secara berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur bahasa yang keliru. Akhirnya, siswa tersebut akan terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Jadi, perubahan berbahasa yang baik tersebut merupakan perwujudan perilaku belajar siswa tadi. Kemudian yang kedua, keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat, syaraf, dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Contohnya, seorang siswa mampu mendayagunakan teman-temannya di kelas sehingga muncul aktivitas belajar bersama. Siswa yang bersangkutan bisa dianggap terampil. Kemudian, ketiga, pengamatan. Pengamatan berarti proses penerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Contohnya, seorang anak yang baru pertama kali mendengar siaran radio akan mengira bahwa penyiar radio tersebut benar-benar berada dalam kotak bersuara itu. Akan tetapi, lambat laun, melalui proses belajar akan diketahuinya bahwa yang terdapat dalam radio adalah hanya suara saja, sementara penyiarnya berada di studio penyiar. 4. Berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir adalah merupakan berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respons. Daya ingat adalah bertambahnya simpanan materi dalam memori, serta meningkatnya kemampuan untuk menghubungkan materi tersebut dengan situasi yang sedang dihadapinya. Contohnya, seorang siswa mampu menjelaskan arti penting tanggal 12 Rabiul Awal. Kemampuan siswa tersebut dalam mengasosiasikan tanggal sejarah itu dengan hari ulang tahun atau Maulid Nabi Muhammad SAW hanya bisa didapat apabila ia telah mempelajari riwayat hidup beliau. Kemudian yang kelima, berpikir rasional dan kritis. Adalah kritis
atau berpikir rasional merupakan perwujudan perilaku belajar, terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. Pada umumnya, siswa yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Contohnya, siswa memecahkan suatu permasalahan melalui debat atau diskusi. Kemudian yang keenam, sikap. Dalam arti sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Pada prinsip, sikap adalah suatu kecenderungan untuk siswa bertindak dengan cara tertentu. Perwujudan belajar siswa dapat ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah atau lebih maju dan baik terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respons tertentu karena adanya proses respons lain yang sedang berlangsung. Contohnya, seorang siswa yang telah mempelajari bahaya apabila tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak akan melanggar rambu-rambu lalu lintas dan tertib berkendara. Kemudian yang kedelapan, apresiasi. Dalam penerapannya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Contohnya, seorang siswa yang mengalami proses belajar dalam menyanyi maupun menari tradisional secara mendalam, maka tingkat apresiasinya terhadap nilai seni tradisional akan mendalam pula. Kemudian yang kesembilan, tingkah laku afektif. Tingkah laku efektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Kemudian, tingkah laku tersebut tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Contohnya, seorang siswa dapat dianggap sukses secara efektif dalam belajar agama apabila ia telah menyangkut dengan ikhlas kebenaran ajaran agama yang dipelajarinya, lalu dijadikannya sebagai sistem nilai diri, kemudian dijadikannya sebagai penutup diri kala suka maupun duka. Demikian itu tadi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.